Siapa yang tidak masuk? Salam. Kenapa salam? Sakit. Sakit. Sakit apa? Nggak tahu. Udah berapa hari yang masuk? 2 hari. Terus? Mas Antam kenapa? Tidak ada. Hah? Tidak ada izin. Oh ya. Kita doakan semoga teman kita Mas Galang cepat sembuh dan Mas Antam yang tidak ada kabarnya semoga baik-baik saja. Amin. Sebelum pelajaran dilanjutkan kita berdoa dulu seperti biasanya. Kita baca doa mau belajar seperti biasanya. Dimulai dari ta'awud. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Semoga dengan doa tadi kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam menuntut ilmu. Oke. Di pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang apa itu coding. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang materi baru yaitu tentang dampak dan manfaat teknologi digital. Sebelumnya guru mau tanya dulu. Anak-anak ada yang sudah punya HP? Sudah punya HP semuanya? Oke, sudah punya HP. Nah, sekarang kita akan belajar tentang HP, tentang teknologi. Teknologi ya. Tapi sebelumnya kita akan mengetahui dulu tujuan kenapa tuh kita harus belajar tentang dampak dan manfaat teknologi. Ya kita harus belajar, harus tahu dulu karena kita kalau tidak mengetahui apa tujuannya tidak akan bisa ilmu yang kita dapatkan tidak akan maksimal. Ya. Tujuannya pertama adalah menjelaskan manfaat teknologi. Manfaat teknologi dulu itu apa? Apa namanya pengertian teknologi itu apa? Kemudian kita harus juga bisa mengidentifikasi itu mengelompokkan mana yang dampaknya. Gitu. Kemudian kita juga harus bisa menunjukkan sikap bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan perangkat digital. Ya. Ada 3 tujuan yang harus kita dapatkan hari ini. Yang pertama tentang manfaat teknologi. Sebelum kita masuk ke apa itu manfaat teknologi, kita akan belajar dulu tentang pengertian teknologi digital.
Ya, sepengetahuan kalian, teknologi itu apa aja? Apakah sebatas cuma HP saja? Apa aja? Televisi. Apalagi? Laptop, ya. Apa? iPad, lagi yang lain? Komputer, yang lain lagi, yang teknologi digital. Apa? Yang dipakai di tangan itu? Sekarang ada lagi jam digital. Jam yang bisa mengetahui langkah kita berapa, denyut jantung kita berapa itu. Banyak sekali ya. Nah, teknologi digital telah mengubah cara kita beraktivitas setiap hari, mulai dari berkomunikasi ya dengan teman, keluarga, belajar hingga bermain, semuanya jadi lebih mudah dan cepat. Iya enggak? Dulu ketika belum masih SMP, masih SD itu, misalnya kirim-kiriman surat kalau konjonin pakai tangan, pakai tulis tangan. Sekarang apa? Tinggal ketik kirim. Itulah kemudahan. Jadi banyak kemudahan. Dengan teknologi kita bisa menjelajah dunia tanpa batas dan menemukan banyak hal baru. Banyak sekali yang kita dapatkan dari teknologi itu. Nah, sekarang teknologi digital apa aja? HP, semuanya guru yakin kalian tak punya. Ya, tablet punya? Enggak punya. Laptop? Belum. Komputer? Sekolah ada. Internet? Wifi di rumah ada? Nah, itu kan juga termasuk itu. Nah, itu ya. Jadi di setiap rumah pasti punya teknologi digital. Rakitan cuma televisi, HP itu pasti ada. Dan saya yakin di rumah itu tidak hanya cuma satu HP. Tiap anggota keluarga pasti punya. Ya? Nah, kemudian buku punya gambar. Perhatikan, gambar apa ini? Anak kecil yang pegang HP ya, pegang HP, pakai buku dia, di depannya ada apa ini? Al-Quran. Sudah kalian pahami gambar tentang ini? Sampun. Sudah ya? Oke. Dari gambar ini, apa yang dapat kamu simpulkan? Nih, antara HP, Al-Quran, dia dia pakai mukena ini di bawahnya. Dia sedang apa nih? Nah, menurut kalian dia sedang apa ini? Main HP, di depannya ada Al-Quran. Apa kaitan antara HP dan Al-Quran? Ada yang tahu? Dia sedang murojaah. Ini HP-nya digunakan untuk video call dengan mungkin orang tuanya, mungkin kakaknya yang sedang jauh di sana, dan dia sedang baca Al-Quran. Keluarganya pengen tahu, Dek kamu sedang apa? Nah, lewat video call. Main HP, lewat video call. Ya, berarti HP untuk komunikasi jarak jauh ini dia memberikan manfaat atau dampak buruk. Bermanfaat. Dengan HP ini dia bisa menjangkau keluarganya yang jauh di sana. Dia berarti HP-nya ini memberi manfaat atau membawa dampak negatif. Membawa manfaat. Oke. Kita masuk ke gambar yang kedua. Gambar apa ini? Pak Guru sedang mengajari anak-anak cara mengoperasikan laptop. Ini laptop ya. Teknologinya laptop. Digunakan untuk belajar. Berarti laptop ini membawa manfaat atau dampak buruk? Manfaat. Oke, manfaat. Sepakat ya? Manfaat. Sekarang yang ketiga. Nah, ini ada live streaming.
pemimpin itu live, kajian live, pengajian tadi disiarkan secara live menggunakan HP, menggunakan alat ini. Berarti HP ini, handphone ini dia bermanfaat atau berdampak buruk? Bermanfaat. Oke. Dan yang ketiga, nah, gambar apa ini? Gambar apa ini? Menakutkan ya? Nah, menurut kalian gambar ini tuh, nek misalnya kalian mengungkapkan itu dia kenapa? Terlalu banyak bermain HP. Terlalu bermain HP, kemudian apa yang terjadi dengan dirinya? Dengan anak tersebut? Lihat matanya, lihat rambutnya, lihat kamarnya. Kemudian kalian lihat di sekitarnya ini dia di waktu malam atau di waktu siang? Malam. Lihat nih, ini apa ini? Sampah minum. Ini juga sampah. Apa yang terjadi? Berarti HP ini dia membawa manfaat atau membawa dampak buruk? Karena terlalu lama bermain HP di malam hari menyebabkan kamarnya berantakan, sampahnya berserakan. Ya, itu salah satu dampaknya. Kemudian yang ini terakhir, gambar yang terakhir. Apa yang dapat kamu lihat dari gambar ini? Perhatikan, ada seorang ibu pegang laptop, anaknya dua pegang tablet, masing-masing pegang tablet. Bapaknya juga sibuk sendiri dengan portofolio. Apa yang dapat kalian ungkapkan dari gambar ini? Bahwa ini teknologi, ini juga teknologi. Tiga teknologi ini menjadikan masing-masing anggota keluarga sibuk dengan masing-masing kegiatannya. Ibu sibuk dengan laptopnya, anak sibuk dengan tabletnya, yang paling kecil sibuk dengan gamenya. Berarti teknologi digital ini membawa manfaat atau dampak buruk? Dampak buruk. Nah, dari sini, dari gambar yang pertama sampai keempat tadi itu, apakah kalian sudah bisa membedakan antara dampak baik dan dampak buruknya? Manfaat dan dampaknya ya. Manfaatnya, yang pertama, belajar jadi lebih mudah. Betul ya? Ya. Kita bisa cari lewat Google atau nonton video. Kamu mau mencari pelajaran apapun, misalnya kamu pengen tahu apapun lewat aplikasi YouTube, aplikasi ChatGPT, semuanya bisa. Misalnya kamu pengen tahu buatkan resep untuk membuat roti yang cepat. Ada resep, buatkan apapun yang pengen kamu tahu bisa dicari lewat Google, lewat video. Pelajaran dari buku, pelajarannya buku tadi aku belum pahami. Oh, biar lebih paham, aku coba tak tanya di Google, bisa. Yang kedua, komunikasi cepat dan praktis. Siapa di sini yang punya saudara yang rumah jauh? Semua punya ya? Nah, kan bisa karena tidak harus langsung ke sana, bisa lewat video call, bisa lewat telepon. Nek dulu boro-boro tulis surat pun juga lama, sampai mungkin 3-4 hari baru sampai. Itu ya. Kemudian hiburan dan kreativitas. Nah ini kalian mesti nih hiburan, main game.
gambar digital ini mungkin belum, semua bisa dengan teknologi. Ya, manfaatnya. Dan yang terakhir, tahu dunia lebih luas. Kamu pengen lihat tentang negara Amerika, negara Arab, negara Cina, kalian tinggal ketik. Kamu pengen tahu tentang apa? Tentang misalnya piramida di Mesir, video tentang piramida di Mesir, kalian ketik, akan muncul. Tanpa ke Mesir, kita bisa tahu. Kamu pengen tahu tentang dunia ini, bisa semuanya ya. Tuh, manfaatnya. Yang pertama, belajar jadi lebih mudah, komunikasi cepat dan praktis, hiburan dan kreativitas, tahu dunia lebih luas. Kemudian dampak negatif. Nah, ini dampak negatifnya. Yang pertama, walaupun berguna, kita sepakat teknologi itu berguna buat kehidupan kita? Berguna. Sepakat nggak? Sepakat. Teknologi itu berguna, sangat membantu kita. Tapi dia juga punya dampak negatif jika terlalu lama dipakai. Apa aja? Satu, kecanduan gadget. Siapa di antara kalian yang misalnya pas main HP diminta ibunya, HP-nya sudah, dia marah-marah. Berarti nek dia marah, berarti dia sudah kecanduan. Ya, sudah kecanduan. Yang kedua, kurang gerak. Pasti ini. Yang gerak cuman jempolnya doang. Olahraganya olahraga jempol. Padahal kita juga perlu olahraga yang badan. Kurang gerak yang nantinya menyebabkan sakit. Kemudian konten tidak sesuai usia. Nah, kalian ini nek gak bisa menjaga diri, kalian akan dapat konten-konten video, gambar yang tidak sesuai dengan usia kalian. Dan yang terakhir, mengganggu waktu tidur dan belajar. Oh, main gadget sampai malam bisa bikin kita ngantuk di sekolah. Sing biasanya yang kelas ngantuk, berarti bisa jadi dia main HP terlalu malam. Ya. Jadi ada dampak negatifnya, tapi juga ada manfaatnya. Kemudian dari sini, Bu Guru akan membagikan satu tugas. Ya, sudah sesuai kelompoknya. Dari paparan Bu Guru tadi, ya, dari dampak manfaatnya, kemudian dampak negatifnya, kalian diminta Bu Guru untuk mengerjakan tugas kelompok. Silakan kalian bekerjasama dalam satu kelompok, ditulis namanya. Pertanyaannya yaitu itu ada kotak-kotak itu. Diskusikan bersama kelompokmu dan isi tabel berikut. 1. Aktivitas yang dilakukan dengan teknologi. Ingat-ingat kamu dalam sehari-hari menggunakan teknologi apa? Contohnya bermain game. Tadi kita kan sepakat teknologi itu ada handphone, ada apa lagi? Laptop, ada komputer, ada jam digital, ada internet. Nah, itu aktivitas yang kamu lakukan dengan itu apa aja? Kemudian manfaatnya bermain game tadi hiburan. Nah, dampak negatifnya apa? Bisa lupa waktu belajar. Nah, silahkan kalian mengisi. Bu Guru kasih waktu 5 menit. Ayo, nanti presentasi. Nama kelompok, ya nama masing-masing. Panggilan enggak apa-apa.
ide. Diingat-ingat, oh ya aku nek pakai itu tak pakai buat ini. Ayo. Nggak usah. Boleh. Sudah? Ya sudah selesai? Enggak, tidak harus semuanya. Minimal 3. Sudah? Sudah selesai, kalau udah pas silakan masing-masing masuk. 2 orang yang masuk. Sudah, oke, kelompok 2 sudah, Mbak Fiza. Kita beri tepuk tangan buat kelompok 2. Masuk ya. Oh, langsung dari gitu, maju. Emang aja, Mbak. Ya, enggak apa-apa. Ayo kita dengarkan presentasi dari kelompok 2 tentang aktivitas dalam penggunaan teknologi. Ayo Mbak, silakan Mbak. Kami dari kelompok 2. Oke, kita perhatikan. Ayo Mbak, yang keras Mbak. Aktivitas yang dilakukan. Yang kedua Mbak, aktivitasnya apa? Google. Oke. Lebih mudah mencari informasi lewat Google. Oke. Dampak negatif semakin malas untuk belajar. 2. YouTube ataupun TikTok. Manfaat mencari video pelajaran dengan mudah. Nomor 3. WhatsApp. Manfaat lebih mudah mengirim pesan. Oke. Google, TikTok, WA. Dari kelompok 2 menyebutkan penggunaan Google. Berarti kan Google, TikTok, WA itu berarti kan dalam teknologi handphone. Ya, jadi penggunaan Google buat apa, TikTok buat apa, WhatsApp buat apa gitu. Dampak buruknya ada Mbak? Ya, ya Google, TikTok, dampak buruknya. Malas bergerak ya, kita kalau scroll kan tak lama-lama malas bergerak. Oke, ada yang mau ditanyakan kelompok 2? Tidak? Oke, kita beri tepuk tangan buat kelompok 2.
dari kelompok 1? Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan diskusi asal Tentang apa temanya dulu? tentang teknologi. Oke, nomor 1 aktivitas. Aktivitas yang dilakukan apa? Aktivitas yang dilakukan dengan teknologi. Contoh, bermain game. Yang kedua, itu kan ini kan contohnya yang nomor 2. Menonton video. Manfaat belajar lebih cepat. Dampak negatif atau jika ada. Batas 3 sesuai usia. 3. Tahu dunia lebih luas. Manfaat bisa tahu semua. Dampak negatif bisa mengganggu waktu tidur. 4. Edit video. Manfaat hiburan. Dampak negatif bisa kurang gerak. Oke. Dari kelompok 1 menampilkan tentang 1 menonton video, yang kedua tahu dunia lebih luas, yang ketiga edit video. Nah, dengan edit video itu banyak sekali yang bisa kalian sing putih seperti seiring jadi putih, sing rambutnya harusnya keriting bisa lurus, seirungnya jane apa pesek bisa jadi mancung gitu lah ya. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1? Nah, oke. Kita beri tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih. Kita duduk kembali. Yang terakhir kelompok 3, silakan. Diwakili Mas Bapak sama Mbak Alula. Yo. Oke. Yuk. Kami dari kelompok 1. Video itu banyak sekali. Nek kalian mau benar-benar melakukan itu banyak sekali manfaatnya. Oke, terima kasih buat kelompok 3. Dari paparan kelompok 3 kelompok tadi, sebagian besar berarti menyimpulkan apa? Kalian biasa menggunakan teknologi digital itu untuk 1, edit video, kemudian 2, lewat Google. Google itu bisa kalian mencari lewat Google Chrome atau mungkin Google Gemini itu ya. Kemudian kalian juga menggunakan teknologi untuk TikTok, scroll. Selain TikTok apa? IG. Nah, terus kemudian yang lain lagi WhatsApp. Nah, semua itu adalah teknologi yang bisa membantu kita lebih mudah. Oke, dari pemaparan teman-temanku tadi ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, udah paham berarti nggih? Jadi antara manfaatnya teknologi itu apa, dampaknya apa, kalian sudah paham sampai sini? Oke, teknologi itu ibarat
pisau. Kalian tahu pisau? Pisau bisa berguna, bisa juga berbahaya. Bisa, nek kalian gunakan dengan bijak, dia akan bisa mengiris dengan tipis sesuai dengan keinginanmu. Tapi nek kamu menggunakan dengan sak-sain, bisa melukai tanganmu. Nah, gunakan untuk belajar, berkomunikasi, berkreasi. Ya, ingat ketiga kata kunci. Perhatikan, 3 kata kunci. Pilih konten yang baik, kemudian mengatur waktu dan bergerak aktif. Walaupun kamu main game, walaupun kamu scroll media sosial, tapi jangan lupa untuk bergerak, itu yang pasti. Ya. Yang terakhir, Bu Guru ada tugas mandiri untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian. Silakan ditulis, dikasih nama masing-masing. Guru kasih waktu 2 menit. Tugas kelompoknya tadi. Oke. Apa lagi yang sudah? Namanya dulu, Pak. Oke, dari materi kita hari ini tentang dampak dan manfaat dan dampak teknologi, dapat kita simpulkan bahwa teknologi itu bisa bermanfaat tapi juga bisa berdampak buruk jika kita tidak menggunakan dengan bijak, dengan baik. Maka perlu kita mengetahui seberapa waktu kita gunakan untuk bermain HP, seberapa lama kita harus scroll. Selain waktu itu kita harus menggunakan waktu untuk apa aja, ya, harus tahu. Selanjutnya kita akan, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar materi lain tentang teknologi digital. Kita akan belajar tentang permainan game di laptop, insya Allah. Ya. Dari sini kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap bijak menggunakan teknologi. Waktu kita tidak hanya untuk teknologi, waktu kita banyak. Kita bisa gunakan untuk membantu orang tua, untuk berolahraga, untuk bersosialisasi dengan teman-teman. Oke, kita tutup dengan membaca